Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, karunia-Nya serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Kemudian selawat beriring salam tidak lupanya kita kirimkan kepada junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alif, NIM 2315050071. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi sejarah pemikiran Islam. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sebuah kisah yang sepertinya teman-teman semua jarang mendengar kisah ini atau jarang dibahas, tapi sangat berpengaruh dalam peradaban Islam, terutamanya pada dinasti Abbasiyah. Kisah yang akan saya jelaskan adalah tentang Zubaidah yang membangun saluran air dari Taif ke Madinah untuk jamaah haji, karena melihat kondisi masyarakat atau jamaah haji pada saat itu banyak mengalami kehausan bahkan sampai kematian, karena perjalanan dari tempat mereka sampai ke Mekah itu sangat panas dan terik sekali seperti yang kita tahu. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan kisah Zubaidah dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Kenapa saya mengambil kisah ini? Karena kisah ini jarang sekali dibahas dimanapun itu. Jarang kita dengar, tapi pengaruhnya luar biasa. Coba bayangkan teman-teman, di tengah panasnya gurun pasir antara Irak dan Mekah, ribuan jamaah haji berjalan dengan langkah berat, panas dan terik. Dan kita tahu bahwa Arab itu sangat panas dan tidak terlepas dari yang namanya kekurangan air, kelaparan, dan apalagi perjalanannya dilakukan siang hari. Jadi di antara mereka ada yang tidak sampai ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Di masa itulah, sekitar abad ke-19 Masehi, muncul sosok perempuan luar biasa dari Baghdad yang bernama Zubaidah. Perempuan luar biasa sekaligus istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi dia bukan sekedar pemaisuri istana, dia adalah perempuan berhati besar, cerdas, dan sangat peduli terhadap masyarakat, terhadap rakyat, terhadap umatnya. Contohnya, beliau melihat kondisi masyarakat, kondisi jemaah haji yang menempuh perjalanan dari
Taif ke Mekah, dan bahkan ada para jamaah itu yang tidak sampai. Maka beliau berinisiatif untuk membangun aliran air untuk jamaah tersebut. Zubaidah lahir di tengah masa keemasan Bani Abbasiyah, zaman ketika Baghdad jadi kota paling maju di dunia. Ilmu pengetahuan, filsafat, seni tumbuh di mana-mana. Tapi Zubaidah memiliki jalan yang sedikit berbeda. Ia ingin membangun sesuatu yang langsung dirasakan oleh umat. Suatu hari ia mendengar kabar bahwa banyak jamaah haji meninggal di tengah perjalanan karena kehausan. Ia tidak tega melihat hal tersebut. Tanpa pikir panjang, beliau mengerahkan seluruh hartanya, memerintahkan orang-orang untuk membangun saluran air dari Taif menuju Makkah. Proyek ini diberi nama Ain Zubaidah, yang berarti mata air Zubaidah. Pekerjaan luar biasa berat ini harus menggali batu, menembus gurun, dan menata aliran air dengan teknik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan hal ini pertama kali dilakukan oleh Zubaidah. Beliau berinisiatif untuk membangun aliran air dari Taif ke Mekah. Tapi ada seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Zubaidah, berapa biaya yang engkau kenakan atau yang engkau keluarkan?" Zubaidah menjawab, "Aku tidak akan berhenti meski harus menghabiskan seluruh hartaku." Lihatlah jawaban Zubaidah ini. Jawaban yang menjelaskan bahwa beliau tidak ragu akan kehilangan hartanya demi untuk kepentingan masyarakat, demi untuk kepentingan umat. Dan pada akhirnya saluran air itu selesai. Air mengalir deras dari Mekah. Para jamaah bisa beristirahat dan minum dengan tenang. Bahkan sampai sekarang sebagian peninggalan saluran air itu masih bisa ditemukan di wilayah Hijaz. Ini adalah salah satu contoh, salah satu bukti nyata kasih seorang perempuan, seorang istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid kepada umatnya. Dari kisah Zubaidah ini kita belajar bahwa perempuan juga bisa menjadi penggerak peradaban. Ia tidak hanya menyalurkan air dari padang pasir, tapi juga mengalirkan inspirasi bagi seluruh generasi setelahnya. Jadi kalau kita bicara tentang kejayaan Islam pada masa Abbasiyah, jangan hanya melihat kepada para khalifah dan ilmuwan saja. Ingat juga sosok perempuan yang berperan penting, yang pengaruhnya itu luar biasa untuk umat, untuk peradaban. Beliau bernama Zubaidah.